Rekan-rekan, saya menyambut Anda. Seperti yang direncanakan, kita sekarang sedang melakukan uji coba pada lapisan luar dari kapal udara pertama kita, Nova 01, di mana kita memeriksa karakteristik kekuatannya, memeriksa kedap udaranya. Dan sekarang kita sudah bisa melihat penampilannya, yang suatu hari nanti akan kita lihat di langit. Syamil, ceritakan apa yang terjadi di sini hari ini, hal menarik apa yang bisa kita bagikan kepada penonton kita. Hari ini kita melakukan uji coba pada lapisan. Lapisan ini dibuat dengan berbagai solusi yang akan membantu kita menggunakannya dalam berbagai kondisi. Misalnya kalau di sini kita memiliki pengikat penstabil sebagai contoh. Kita bisa melihat bahwa lubang ini sepertinya hanya digunakan untuk pipa dan kami menambahkan parameter tambahan sehingga jika kekakuan tidak cukup dan pipa menekan ke dalam lapisan, kami memasang alas yang diperkuat di sini dan luasnya meningkat sehingga tidak akan terlalu menekan lapisan. Pada penstabil ekor, kami akan memiliki servo, dan untuk menghubungkannya, kami telah memasang saluran kabel ini. Syamil, bisa jelaskan tempat ini untuk apa saja? Pada lapisan, kita akan memiliki 4 penstabil yang lebih. Tempat ini diperlukan untuk mengikatnya dengan tali dan memberikan kekakuan yang lebih kuat. Selain itu, pada lapisan juga dibuat tempat untuk katup gas. Dalam kondisi kami, itu tidak digunakan, tetapi berfungsi untuk mengatur volume gas dan jika diperlukan, dapat melepaskan sebagian helium untuk menurunkan penerbangan. Di sini kita memiliki sebuah perangkat kemudi. Elemen ini yang dirancang untuk memperkuat fiksasinya. Perangkat kemudi ini digunakan karena pada kecepatan rendah, sirip tidak dapat berfungsi dengan baik, dan untuk memutar kapal udara, kami menggunakannya. Syamil, bagian ekor kita cukup tidak biasa dan sangat unik sekali. Seperti yang saya pahami, tulang rusuk penguat akan dimasukkan secara khusus ke dalam alur ini, di mana perangkat kemudi akan ditempatkan. Tulang rusuk ini memungkinkan fiksasi yang lebih kuat. Perangkat kemudi diperlukan untuk berbelok pada kecepatan rendah, karena sirip tidak dapat berfungsi dengan baik. Selubung itu sendiri terdiri dari 12 kelopak. Satu kelopak adalah segmen seperti ini, yang umumnya membentang sepanjang selubung. Kelopak bawah memiliki jumlah elemen terbanyak. Di sini kita bisa melihat penutup untuk katup dan kipas. Katup dan kipas terdiri dari 2 bagian. Untuk memasangnya, Anda perlu memasukkan tangan melalui palka ini dan mengamankannya di simpul ini. Saat ini kami tidak memasangnya karena kami menguji selubung itu sendiri. Ya, kami melakukan penyesuaian dan pengujian pada selubung. Di sini kita memiliki elemen yang khusus untuk pengikat gondola. Di area ini terdapat platform yang dapat digunakan untuk memasang sensor magnetik dan sensor GPS. Mereka akan dilapisi kain di atasnya, yang memungkinkan mereka terhindar dari kelembaban. Di bagian depan terdapat selang yang sama. Selama pengujian, kami memompa udara ke sini untuk memeriksa ketegangan selubung. Tetapi saat operasi, kami akan mengisi helium melalui lubang ini. Katup juga terdiri dari 2 bagian, yaitu melalui bagian dalam kami memasukkan tangan dan memutar 2 bagian di area ini. Dan juga saat perangkat penghentian penerbangan. Syamil, apa terjadi selang-selang ini di model jadi? Apakah mereka tetap menonjol atau dipotong? Tidak, saat semua elemen dipasang, selang masuk ke dalam dan diikat dengan hati-hati. Sekarang kita berada di dekat penguatan hidung dari kapal udara Nova 01. Ini memiliki konstruksi yang cukup tidak biasa. Syamil, apa alasannya? Bagian hidung adalah yang paling terbebani, jadi kami menggunakan 12 balok kekuatan di sini. Ini adalah salah satunya. Ini akan dipasang dalam bentuk seperti ini, dan di sini juga akan ada penguatan yang memungkinkan kita untuk menggantungnya pada tiang tambat. Alexander, saya diberitahu bahwa kamu bisa menjawab pertanyaan saya untuk apa selang-selang ini ada di sini. Nah, ini bukan selang, ini adalah tabung manometrik, ini adalah penerima tekanan, dan ini adalah selubungnya. Selubungnya terdiri dari 2 bagian, volume gas dan balonet. Kami baru saja melakukan uji kekuatan dan kedap udara. Kekuatan adalah apa yang kami sebut kekuatan. Kami memberikan tekanan besar dan selubungnya tidak pecah. Sedangkan untuk kedap udara, kami menekan dan memastikan bahwa seiring waktu tekanan tersebut tidak turun. Gas tidak akan bocor. Kami mengukur tekanan, penerima tekanan ini melalui tabung manometrik ini menuju ke sensor, dari sensor menuju ke layar. Ini dari volume gas, ada yang serupa juga pada balonet. Jadi sebenarnya kami bekerja dengan 2 tekanan. Nah, itu saja sedikit.
Sergei, saya berbicara dengan Alexander, dia menceritakan kepada kami tentang penerima pengukuran tekanan internal di balon udara. Seperti yang saya pahami, ada dua di sini. Satu, mengukur tekanan gas di dalam selubung, yang kedua mengukur tekanan udara di balonet. Bisakah Anda menjelaskan balonet, fungsinya, perannya di balon udara? Balonet kita ada di sini, ini adalah bagian besar dari selubung ini. Sepertiga dari balon udara? Kira-kira ya bisa berbeda-beda. Dalam hal ini hampir seluruh volumenya berada di dalam, jadi di sini kita hanya melihat jahitannya. Ini berfungsi untuk mempertahankan sifat aerodinamis dari seluruh selubung selama penerbangan. Ketika balon udara turun selama penerbangan, tekanan atmosfer bertambah secara signifikan sehingga volume gas di dalam selubung berkurang, terkompresi dengan lebih perlahan dan bertahap seiring waktu. Kita perlu meningkatkan volume selubung, ini dilakukan dengan mengisi balonet. Di balonet ini kita memiliki kipas angin yang berfungsi untuk sirkulasi udara dan katup. Kipas angin yang berfungsi dengan sangat baik untuk secara menyeluruh dan efektif mengisi volume balonet saat balon udara turun ke bawah, dan katup yang digunakan dengan efisiensi tinggi untuk melepaskan tekanan udara saat balon udara naik lebih tinggi ke atas. Karena saat naik, tekanan kita berkurang, dan saat turun, tekanan atmosfer kita meningkat. Sergei, saya melihat bahwa kipas angin dan katup belum dipasang. Kapan rencananya akan dipasang? Sebelum memulai penggunaan selubung, kami akan terlebih dahulu memasangnya dengan sangat hati-hati dan teliti, memotong pada lubang yang telah disediakan untuk tujuan ini. Pada tahap ini, kami melakukan pengujian dengan seksama terhadap tarikan dan kekuatan secara menyeluruh. Oleh karena itu, mereka tidak diperlukan dan hanya akan mengganggu. Kami sudah melakukan pemasangan penguatan hidung dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Juga memasang simpul tambat yang akan digunakan untuk menambatkan kapal udara kita. Kami juga sudah mencoba pemasangan ekor serta berbagai komponen kemudi di bagian ekor kapal udara kita dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Selain itu, kami telah menyelesaikan perakitan gondola, kapal udara, mencobanya, mengamankannya, memastikan semuanya sesuai dengan keinginan kami, membongkarnya, dan besok kami akan beralih ke pengujian perangkat lunak. Hari ini ingin menyampaikan beberapa karakteristik taktis dan teknis dari kapal udara kami, Nova 01. Kapal udara kami memiliki volume sekitar 130 meter kubik, panjangnya sekitar 17 meter, dan diameter maksimum di bagian terlebar adalah sekitar 3,7 meter. Dengan demikian memberikan kapasitas yang cukup besar. Parameter ini juga disebut sebagai penampang tengah. Saya baru mengetahuinya hari ini. Selain itu, perlu dicatat bahwa kecepatan perangkat ini diperkirakan akan mencapai sekitar 60-70 km per jam. Massa angkat dari perangkat ini, atau lebih tepatnya, beban target yang dapat diangkat oleh perangkat ini sekitar 20 kg, meskipun ini belum pasti sekitar. Pengukuran akhir untuk penimbangan akan kami lakukan nanti, sehingga angka pasti untuk beban target juga akan kami ketahui nanti, tetapi kami memperkirakan sekitar 20 kg. Untuk sepenuhnya mengisi selubung ini dengan helium, dibutuhkan sekitar 110 meter kubik helium. Dengan demikian, ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh perangkat ini adalah sekitar 1,5 km. Tetapi pada ketinggian tersebut, tentu saja perangkat ini tidak akan terbang. Ketinggian operasionalnya akan sekitar 500 meter. Ketinggian ini cukup agar balon udara dapat menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan efisien. Saya juga ingin mengingatkan bahwa perangkat ini adalah versi mini dari perangkat masa depan kami, Nova 2. Di mana kami berencana untuk menguji semua sistem kontrol, tambatan, pendaratan, dan perangkat lunak, sehingga ketinggian 500 meter akan lebih dari cukup. Jadi sebagai kesimpulan, saya ingin mencatat bahwa kami telah melakukan semua uji coba darat yang mungkin. Kami telah memeriksa selubungnya, dan dalam waktu dekat kami akan pergi ke Kirzhach yang sudah kita kenal, di mana kami akan melakukan uji coba akhir, perakitan akhir, dan melakukan peluncuran pertama balon udara. Mari kita ikuti berita bersama, berlanggananlah, tunjukkan aktivitas, dan kita akan bertemu di video berikutnya.